kamu tahu tidak, sekarang teknologi semakin canggih, termasuk cara mengenali identitas kita. Salah satu adalah biometrik. Biometrik adalah metode identifikasi yang menggunakan ciri unik seseorang seperti sidik jari, wajah, iris mata, atau suara. Teknologi ini digunakan untuk membuka handphone, sistem aplikasi, hingga keamanan bandara. Kenapa biometrik penting? Karena setiap orang punya ciri yang berbeda dan sulit diperpalsukan. Itu artinya biometrik jauh lebih aman dan praktis. Tahukah kamu teknologi biometrik ternyata sudah ada lebih dari 100 tahun yang lalu? Semuanya berawal dari akhir abad ke-19 ketika ilmuwan Prancis bernama Alphonse Bertillon mengembangkan metode yang disebut unformed, yaitu teknik mengidentifikasikan seseorang berdasarkan pengguruan tubuh seperti panjang lengan, tinggi badan, dan bentuk wajah. Lalu, sekitar tahun 1890-an, metode ini mengenalkan sidik jari mulai digunakan secara resmi oleh kepolisian di India dan di Inggris. Ini menjadikan tonggak penting dalam sejarah biometrik karena terbukti sangat akurat dalam mengidentifikasikan individu. Di era digital seperti sekarang, biometrik menjadi salah satu teknologi paling penting dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa biometrik begitu penting? Pertama, keamanan, karena setiap orang punya ciri biologis yang unik seperti sidik jari, wajah, atau iris mata. Biometrik jauh lebih sulit dipersulitkan dibandingkan kata sandi atau kartu. Kedua, ada efisiensi. Bayangkan, hanya dengan wajah atau jari kamu bisa membuka HP, absen di kantor, atau bahkan naik pesawat. Proses yang tadinya makan waktu, sekarang bisa dilakukan dalam hitungan detik. Ketiga, kenyamanan. Kamu nggak perlu menghafal banyak paspor atau membawa kartu kemana-mana, cukup dengan bagian dari tubuh sendiri. Karena alasan itulah teknologi biometrik kini digunakan banyak sektor atau mulai dari pakaian, pendidikan, kesehatan, hingga keamanan negara. Jadi biometrik bukan cuma tren, tapi solusi penting untuk kehidupan yang lebih aman, cepat, dan nyaman. Teknologi biometrik bisa diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama ada biometrik psikologis dan biometrik perilaku. Pertama, biometrik psikologis adalah biometrik yang berdasarkan ciri-ciri fisik tubuh seseorang. Contohnya seperti sidik jari, bentuk wajah, retina atau iris mata, dan pola fana dan tangan. Ciri-ciri ini bersifat tetap dan tidak berubah seiring waktu, sehingga sangat cocok untuk identifikasi yang akurat. Kedua, ada biometrik perilaku, yaitu berdasarkan cara atau kebiasaan seseorang melakukan sesuatu. Contohnya termasuk suara, cara mengetik, tanda tangan, dan bahkan cara berjalan. Meskipun lebih bisa berubah-ubah, biometrik ini tetap berguna terutama dalam sistem keamanan tambahan. Jadi, baik biometrik psikologis maupun perilaku, keduanya sangat peran penting dalam sistem fisikan identifikasi yang aman dan efisien. Sidik jari adalah metode biometrik yang penting, umum, dan paling banyak digunakan di dunia. Setiap orang punya pola sidik jari yang unik, bahkan saudara kembar identik pun punya pola yang berbeda. Karena keunikannya, sidik jari sering digunakan untuk keamanan seperti membuka handphone, absen kerja, dan bahkan dalam sistem informasi kepolisian. Selain aman, teknologi pemerindai sidik jari juga cepat dan praktis. Tinggal sentuh dan identitas semua langsung dikenali. Inilah kenapa sidik jari menjadi salah satu teknologi biometrik yang paling dipercaya sampai sekarang. Pengenalan wajah adalah teknologi biometrik yang menganalisis struktur wajah seseorang untuk mengenali identitas. Teknologi ini bekerja dengan mendeteksi fitur-fitur unik seperti jarak antar mata, bentuk hidung, hingga kontur wajah. Pengenalan wajah kini digunakan di banyak tempat, dari membuka handphone, sistem keamanan gedung, hingga pengawasan di bandara. Keunggulannya, prosesnya cepat, tidak perlu kontak langsung, dan sangat nyaman digunakan. Dengan bentuk AI, teknologi ini terus dikembangkan dan menjadi salah satu metode identifikasi yang penting modern saat ini. Iris dan retina adalah bagian mata yang digunakan dalam teknologi biometrik tinggi.
Pemindahan iris dan menganalisis pola warna dan bentuk unik di bagian berwarna mata. Sementara perpindahan retina membaca pola pembuluh darah di bagian belakang mata. Keduanya sangat akurat karena pola iris dan retina setiap orang berbeda dan tidak berubah seumur hidup. Teknologi ini sering digunakan di tempat-tempat dengan keamanan tinggi seperti militer, laboratorium, dan sistem perbankan. Meskipun bukan alat khusus, biometrik mata dianggap sebagai salah satu metode identifikasi paling aman di dunia. Pengenalan suara salah satu adalah teknologi biometrik yang memanfaatkan kreativitas suara manusia untuk mengenali identitas seseorang. Tapi bukan cuma mengidentifikasi suara biasa. Sistem ini menganalisasi sebagai elemen unik seperti nada suara, efusi, kecepatan bicara, tekanan suara, hingga gaya pengucapan. Karena semua orang punya pola suara yang berbeda, bahkan saat mengucapkan kata yang sama, teknologi ini juga cara efisien yang cukup akurat, sulit ditiru. Pengenalan suara banyak digunakan di layanan pelanggan otomatis, perbankan, smart assistant seperti Siri atau Google Assistant, bahkan sistem keamanan rumah pintar. Keunggulan utamanya, praktis, hands-free, dan tidak perlu alat tambahan khusus, cukup dengan suara kamu sendiri. Namun, tantangannya juga ada seperti gangguan kebisingan, perubahan suara saat sakit, atau akses bicara yang berbeda. Tapi berkat kemajuan teknologi AI dan pengembangan suara, sistem ini terus berkembang dan semakin andal. Jadi, pengenalan suara bukan cuma tren atau bagian penting dari masa depan. Interaksi manusia dan teknologi cepat, aman, dan makin canggih. Tanda tangan dinamis adalah salah satu metode biometrik pelaku yang memanfaatkan cara seseorang penulis tanda tangan, bukan hanya bentuknya. Yang dinamisasi bukan cuma garis atau pola tanda tangan, tapi juga pembagian tanda tangan itu dibuat seperti kecepatan penulis, tekanan pena, arah georasin, ritme, dan durasi. Karena setiap orang punya gaya penulis yang unik dan konsisten. Tanda tangan dinamis bisa menjadi cara verifisi identitas yang cukup akurat dan aman. Teknologi ini biasanya digunakan dalam perbankan, sistem legal, dan transaksi digital di aman autentikasi yang sah diyakinkan sangat dibutuhkan. Dibandingkan tanda tangan statis yang mudah dipalsukan, tanda tangan dinamis jauh lebih sulit ditiru karena sistem pengenali pola gerak dan tekanan secara real dan tim. Dengan bentuk perangkat digital seperti BERT atau PERS, tanda tangan dinamis kini makin mudah diterapkan dan makin penting dalam dunia digital yang menutup keamanan dan keaslian data. Teknologi biometrik tidak hanya mengenal wajah atau sidik jari, tapi juga bisa mengidentifikasikan seseorang lewat pola pembuluh darah di telapak tangan atau jari, yang disebut pola pena. Setiap orang memiliki susunan pembuluh darah yang unik di bawah kulit, dan pola ini tidak bisa dilihat langsung oleh mata, sehingga sangat sulit untuk dipalsukan. Teknologi ini bekerja dengan sensor inframerah yang memindahi area darah di bawah permukaan kulit dan membentuk pola khusus yang digunakan sebagai identitas. Pengenalan pola ini biasanya digunakan di store dengan tingkat keamanan tinggi seperti perbankan, rumah sakit, dan bahkan fasilitas militer. Keunggulan utamanya adalah tingkat akurat yang sangat tinggi, sulit dires, dan tetap digunakan meskipun kulit luar rusak atau kotor. Perbedaannya dengan sidik jari, karena itulah pola pena dan telapak tangan kiri menjadi salah satu teknologi biometrik yang paling aman dan canggih dalam sistem identifikasi modern. Tahukah kamu cara seseorang berjalan atau yang disebut dengan gait? Ternyata bisa digunakan sebagai alat identifikasi biometrik. Gait adalah pola unik dari gerakan tubuh saat berjalan. Teknologi ini menganalisis berbagai aspek seperti panjang langkah, kecepatan jalan, posisi lutut dan pinggul, postur tubuh, ayunan lengan, hingga tekanan kaki saat melangkah. Meskipun terlihat sederhana, cara berjalan seseorang sangat khas dan sulit
ditiru secara konsisten, bahkan oleh peniru profesional. Pengenalan gate sering digunakan dalam pengawasan jarak jauh, terutama di tempat-tempat dengan lalu lintas tinggi seperti bandara, pusat berjalan, dan action publik lainnya. Kelebihan utama teknologi adalah non-invasi, artinya tidak perlu menyentuh apapun dan tidak mengganggu aktivitas orang yang sedang berjalan. Cukup menggunakan kamera dan sistem analis video. Identitas bisa dikenal secara otomatis. Gate ini sangat digunakan ketika modern biometrik lain seperti wajah atau sidik jari tidak bisa digunakan. Misalnya, saat seseorang memakai masker, sarung tangan atau berada ke dalam kejauhan. Dengan bantuan teknologi AI dan Magic Selection, sistem pengalaman gate kini menjadi semakin canggih dan akurat. Jadi, meskipun masih belum sepopuler biometrik lainnya, gate atau pola jalan adalah teknologi masa depan yang menjanjikan dalam dunia keamanan dan pengawasan. Dalam dunia biometrik, semakin banyak metode identifikasi digunakan, semakin tinggi pula tingkat akurasinya. Nah, itulah yang disebut dengan multimodal biometrik, teknologi yang menghubungkan dua atau lebih metode biometrik sekaligus seperti sidik jari dan wajah atau iris mata dan suara. Tujuannya adalah untuk meningkatkan keamanan akurasi dan keamanan sistem identifikasi. Misalnya, jika wajah seseorang sulit dikenal karena kepercayaannya yang buruk, sistem tetap bisa mengevaluasi identitasnya lewat sidik jari atau suara. Multimodal juga mengurangi resiko pemalsuan karena pemalsuan satu jenis biometrik saja tidak cukup untuk menembus sistem. Teknologi ini banyak digunakan di skor-skor dengan standar keamanan tinggi seperti perbankan, bandara internasional, militer, dan sistem identifikasi digital pemerintah. Meskipun memerlukan perangkat dan proses yang lebih kompleks, keuntungan yang ditawarkan jauh lebih besar, yakni evakuasi identitas yang lebih akurat, efisien, dan aman. Dengan semakin majunya teknologi kecerdasan buatan dan data, multimodal biometrik menjadi solusi masa depan dan untuk sistem keamanan digital. Bagaimana sih sebenarnya sistem biometrik bekerja? Secara umum ada 3 tahapan utama dalam proses biometrik, yaitu ada computer, expert, dan consumer. Tahap pertama ada computer. Di tahap ini sistem mengambil data biometrik dari penggunaan biasa berupa sidik jari, wajah, iris, suara, atau lainnya. Lalu masuk ke tahap kedua yaitu ada expert. Di sini sistem memproses data yang sudah ditangkap dari dan mengakses fitur-fitur unik, misalnya pola sidik jari, bentuk wajah, atau gelombang suara. Data ini kemudian dikonversi menjadi referensi digital. Tahap terakhir ini ada consumer. Data yang sudah diakses akan dibandingkan dengan data yang sudah tersimpan sebelumnya dalam database. Lalu cocok identitas menggunakan berhasil dievakuasi. Ketiga tahap ini menjadi sangat cepat dan dihitungan detik dan menjadi dasar dari semua teknologi biometrik yang kita gunakan hari ini. Mulai dari membuka handphone hingga memangkas sistem keamanan tingkat tinggi, semua berawal dari proses yang sederhana tapi sangat canggih ini. Dalam sistem biometrik ada 2 proses utama yang penting untuk dipahami: pengenalan atau inner match dan verifikasi. Pertama, proses inner match. Di tahap ini data biometrik seseorang seperti sidik jari, wajah, atau suara diambil dan disimpan dalam bentuk digital ke dalam database. Ini bisa dianggap sebagai pendaftaran awal penggunaan data dalam sistem. Selanjutnya adalah proses verifikasi. Ketika seseorang ingin mengakses sistem, datanya akan diambil kembali dan dibandingkan dengan data yang sudah disiapkan. Kalau cocok, akan identitasnya berhasil diverifikasi dan akses diberikan. Proses ini dilangsung dalam hitungan detik dan menjadi dasar dari berbagai sistem keamanan modern. Mulai dari pembukaan handphone, masuk ke gedung kantor, hingga transaksi keuangan digital. Tanpa proses inner treatment yang akurat,
verifikasi pun tidak akan berhasil. Karena itu, kedua proses ini saling melengkapi dan sama-sama penting dalam dunia biometrik. Skema sistem biometrik menjadi 7 bagian, yaitu pertama ada chambers. Proses dimulai dari saat sistem mengambil data biometrik dari penggunaan. Contohnya, sistem memindah wajah dan mengambil sidik jari atau merekam suara. Alat yang digunakan bisa berupa kamera atau mikrofon. Yang kedua ada pre-processing. Data yang ditangkap akan dibersihkan dan disesuaikan agar bisa dianalisis dengan baik. Misalnya, mempelajari gambar wajah, menghapus noise suara, atau mengatur konteks sidik jari. Yang ketiga ada Fine-tuner exportion. Sistem kemudian mengekstrak fitur-fitur unik dari data biometrik tersebut, misalnya bentuk lekukan sidik jari, jarak antar mata, atau pola suara. Ciri-ciri yang nantinya akan jadi identitas digital pengguna. Keempat ada translation. Hasil eksporti dari diubah menjadi template digital, misalnya semacam kode unik dari ciri-ciri pengguna. Template ini tidak menyimpan gambar asli tapi hanya data yang mewakili ciri khas. Yang kelima ada enrollment atau penyimpanan. Saat pertama kali digunakan template ini disimpan data akses sebagai acuan identitas pengguna. Yang keenam ada masking atau compression. Saat menggunakan ingin login atau mengakses sistem kembali menangkap data biometrik terbaru. Data ini diubah menjadi template. Template baru dibandingkan dengan data yang sudah disimpan. Yang ketujuh ada restitution. Jika template cocok, akses diberikan. Jika tidak cocok, akses ditolak atau dimintai ulang. Coba bayangkan, kamu ingin membuka ponselmu tanpa menyentuh layar. Kamu hanya menatap ke arah kamera depan dan dalam sekejap ponselmu terbuka. Inilah contoh nyata identifikasi biometrik berbasis wajah yang digunakan jutaan orang setiap hari. Prosesnya dimulai saat ponsel masuk ke mode face recognition. Kamera depan langsung aktif dan mengambil citra wajahmu. Ini adalah tahap pertama yang disebut chamtur. Selanjutnya, sistem melakukan pre-processing untuk memastikan gambar yang ditangkap cukup jelas dan berada pada sudut yang tepat. Lalu, masuk ke tahap Fine-tuner exportion. Sistem mengekstrak berbagai ciri khas dari wajahmu seperti jarak antar mata, bentuk alis, hidung, dagu, dan kontur wajah. Semua ciri unik ini kemudian diubah menjadi template digital biometrik, semacam sidik jari digital dari wajahmu. Template baru ini dibandingkan dengan template yang sudah disiapkan sebelumnya saat kamu pertama kali mengaktifkan fitur. Ini adalah proses champuration. Jika cocok, maka sistem akan mengenali kamu sebagai pemilik sah handphone dan akses langsung diberikan langsung ponsel terbuka. Jika tidak cocok, sistem akan menolak kamu meminta kamu mencoba lagi. Penarikan semua proses ini terjadi dalam waktu kurang dari 1 detik. Berkat teknologi kecerdasan buatan dan pemroses gambar tingkat tinggi. Inilah kekuatan biometrik, mengembangkan keamanan, kenyamanan, kecepatan dalam suatu proses. Teknologi biometrik semakin banyak digunakan dalam kehidupan kita, dari pembukaan handphone hingga sistem keamanan tingkat tinggi. Kenapa biometrik jadi pilihan utama? Karena punya beberapa kelebihan utama dibandingkan metode frekuensi konvensional. Pertama, cepat. Identifikasi biometrik bisa dilakukan dalam hitungan detik, bahkan kurang dari 1 detik. Tak perlu lagi mengetik PIN atau kata sandi. Kedua, ada akurat. Biometrik menggunakan ciri khas tubuh manusia yang unik seperti sidik jari, wajah, atau iris mata. Tingkat kesalahan sangat rendah jika sistemnya direncanakan dengan baik. Tiga, ada sulit dipalsukan. Beberapa dengan kartu atau paspor yang bisa hilang atau dicuri, data biometrik jauh lebih sulit untuk ditiru atau dimanipulasi karena melekat secara alami pada tubuh kita. Selain itu, biometrik juga memberikan kenyamanan bagi
pengguna cukup satu sentuhan atau tanda untuk mengakses beberapa layanan. Kombinasinya antara keamanan, kecepatan, dan efisiensi inilah yang membuat teknologi biometrik menjadi solusi masa depan dalam dunia identifikasi digital. Kekurangan biometrik adalah meski menawarkan banyak keunggulan, teknologi biometrik juga memiliki beberapa kekurangan penting yang perlu dipahami. Pertama adalah masalah privasi. Data biometrik bersifat sangat pribadi dan unik. Jika data ini bocor atau kesalahgunaan, dampaknya lebih serius dibandingkan kebocoran paspor biasa, karena kita tidak bisa mengganti wajah atau sidik jari seperti pengganti kata sandi. Kedua, ada biaya implementasi. Sistem biometrik, terutama yang canggih seperti perpindahan iris atau pengenalan wajah 3D, pertumbuhan perangkat keras dan lunak yang mahal, serta infrastruktur pendukung yang kompleks. Ketiga, ada risiko kesalahan teknik. Dalam kondisi tertentu, sistem bisa gagal mengenali penggunaan yang sah atau justru mengenali orang yang salah. Ini disebut plastering record dan proxy expertise dan bisa menjadi masalah serius utama dalam sistem keamanan tinggi. Selain itu, kondisi seperti lunak di jari, perubahan ekspresi wajah, atau suara yang berubah juga bisa mengaruhi kekurangan sistem. Maka, meskipun biometrik sangat menjanjikan, penting untuk tetap membandingkan aspek privasi, biaya, dan keandalan teknis saat mengimplementasikan. Perbandingan keamanan. Dalam dunia keamanan digital, kita mengenal 3 metode utama identifikasi: paspor atau kartu identitas, dan biometrik. Tapi mana sih yang paling aman? Paspor bisa digunakan, tapi juga bisa di-reset. Seringkali orang menggunakan kata sandi yang lemah atau bahkan membagikan ke orang lain. Jika dicuri, siapa sih yang bisa mengakses sistem? Kartu identitas, seperti kartu akses atau ID elektronik, memang praktis, tapi mereka bisa hilang, tertinggal, atau dipalsukan. Begitu jatuh ke tangan orang yang salah, resikonya keamanan langsung meningkat. Sementara itu, biometrik juga mengenakan ciri khas tubuh manusia seperti wajah, sidik jari, atau suara yang sulit ditiru atau dicuri. Biometrik juga bisa dipraktis karena tak perlu diingat atau dibawa. Tapi juga data biometrik bocor tidak bisa diganti seperti paspor atau kartu. Kesimpulannya, biometrik menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi, terutama bisa digabungkan dengan paspor atau kartu dalam sistem multifaktor autentikasi. Jika untuk melindungi maksimal digunakan sistem yang menggabungkan ketiganya, biometrik, paspor, kartu. Di era digital sekarang, hampir semua orang mengenali handphone. Dan salah satu fitur paling populer di dalam adalah biometrik, teknologi yang mengenali penggunaan berdasarkan ciri tubuhnya. Contoh paling umum adalah fitur sensor atau pemindahan sidik jari. Dengan sekali sentuh, kamu bisa membuka kunci layar, mengakses aplikasi, bahkan melakukan pembayaran digital. Lalu ada juga Face ID atau mengenali wajah. Cukup tetap layar dan ponsel langsung terbuka dalam hitungan detik. Teknologi ini menganalisasi berbagai titik pada wajahmu, seperti jarak antar mata, bentuk hidung, dan kontur wajah. Selain itu, beberapa perangkat juga mulai menggunakan pengenalan suara atau bahkan mengenali iris mata dan keamanan ekstern. Mengapa ini penting? Karena biometrik ini di handphone memberikan keamanan tinggi, kenyamanan, kecepatan tanpa perlu mengingat paspor atau bahkan kartu. Teknologi biometrik telah menjadi bagian penting di kehidupan sehari-hari dan semua bisa dilakukan hanya dari telapak tangan. Biometrik dalam pemerintahan. Teknologi biometrik tidak hanya digunakan di handphone, tapi juga menjadi bagian penting dalam sistem pemerintah. Contohnya, paling dekat adalah iktp di Indonesia. Saat kita membuka iktp, di data biometrik seperti sidik jari, foto wajah, dan iris mata direkam dan disimpan.
Tujuannya adalah untuk memastikan setiap warga negara hanya memiliki satu identitas resmi yang valid dan sulit dipalsukan. Selain itu, banyak negara juga telah mengadopsi paspor biometrik yang memiliki chip di dalamnya. Chip ini menyimpan data biometrik seperti foto digital dan sidik jari yang bisa dibicara oleh sistem imigrasi dan bandara. Dengan biometrik, proses frekuensi identitas menjadi lebih cepat, lebih aman, dan mengurangi resiko pemalsuan dokumen. Teknologi ini juga membantu pemerintah dalam pendaftaran pemilu, pelayanan publik, dan keamanan nasional. Jadi, biometrik bukan hanya untuk teknologi masa depan, tapi sudah menjadi bagian dari sistem pemerintahan modern saat ini. Biometrik di sektor keuangan. Di tengah meningkatnya kebutuhan akan keamanan dan kenyamanan, sektor keuangan kini mengandalkan biometrik sebagai solusi utama. Salah satu penggunaan adalah sertifikasi identitas nasabah. Saat membuka rekening, mengakses mobil banking, atau menggunakan layanan teller digital, nasabah cukup memandai sidik jari, wajah, atau suara, tanpa perlu mengetik paspor atau membawa banyak dokumen. Selain itu, biometrik juga digunakan untuk frekuensi transaksi, misalnya saat melakukan transaksi dana, pembayaran online, atau otomatis limit besar. Sistem akan meminta autentikasi biometrik untuk memastikan banyak yang melakukan transaksi benar-benar pemilik akun. Teknologi ini membantu mencegah penipuan, pencurian identitas, dan penyalahgunaan akun. Bagi bank dan fitur biometrik juga mempercepat proses layanan dan meningkatkan pelayanan nasabah secara keseluruhan. Dengan biometrik, sektor keuangan bergerak menuju sistem yang lebih aman, efisien, berbasis kepercayaan digital. Biometrik dalam keamanan militer. Dalam dunia keamanan dan militer, teknologi biometrik memainkan peran penting dalam menjaga akses dan kerahasiaan data serta lokasi strategis. Salah satu penerapan utamanya adalah untuk mengakses terbatas dan merakit militer atau pusat intelijen. Hanya personel tertentu yang bisa masuk ke area sensitif, dan itu pun harus melalui sistem biometrik seperti pengenalan wajah, iris mata, atau sidik jari. Biometrik juga digunakan dalam sistem pengawasan dan investigasi di lapangan. Misalnya, kamera pengenalan wajah digunakan untuk mengenali individu berisiko bagi yang zona konflik atau saat operasi intelijen. Teknologi ini mampu mempercepat proses identifikasi, mengurangi resiko identifikasi, dan memberikan lapisan keamanan jauh lebih kuat dibandingkan sistem tradisional. Dengan biometrik, sektor militer dan keamanan dapat menjaga kerahasiaan teknologi, kontrol akses, dan efisien operasional dalam situasi yang sangat kritis. Biometrik sehari-hari. Teknologi biometrik bukan lagi suatu yang futuristik. Kini biometrik telah menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari, mudah, cepat, dan nyaris tanpa disadari. Di banyak sekolah dan kampus, sistem absensi sudah menggunakan pemindahan sidik jari atau pengenalan wajah. Hal ini membuat kehadiran siswa tercatat otomatis tanpa harus tanda tangan manual atau penitipan absen. Di dunia kerja, teknologi juga digunakan untuk absensi karyawan dan mengakses suatu ruang kantor. Bahkan gedung-gedung perkantoran modern hanya pegawai yang terverifikasi secara biometrik yang bisa mengakses lift, lantai, atau ruang rapat tertentu. Di tempat tinggal seperti apartemen atau perumahan pintar, mengurangi bisa membuka pintu cukup dengan sidik jari atau wajah. Bahkan di tempat umum seperti gym, coworking space, atau fasilitas publik lainnya, biometrik digunakan untuk mencatat kunjungan atau memverifikasi keanggotaan. Semua ini membuat hidup jadi lebih praktis, aman, dan efisien. Tak perlu membawa banyak kartu dan tak perlu lupa paspor. Biometrik kini hanya memiliki sistem canggih, tapi telah menyatu dalam rutinitas sehari-hari kita. Isu privasi keamanan data biometrik. Di balik kemudahan teknologi biometrik
tersimpan satu isu penting, privasi dan keamanan data. Data biometrik seperti sidik jari, wajah, suara, dan iris mata adalah informasi yang sangat pribadi, tidak seperti paspor yang bisa diganti. Data biometrik melekat seumur hidup, maka jika bocor risikonya sangat besar. Lalu bagaimana data ini disimpan dan dilindungi? Umumnya data biometrik tidak disimpan sebagai gambar mentah, melainkan data bentuk template transaksi. Template ini adalah representasi digital yang hanya bisa dibaca oleh sistem tertentu, bukan manusia. Untuk keamanannya, banyak sistem menggunakan enkripsi tingkat tinggi, penyimpanan lokal dan perangkat, atau bahkan teknologi blockchain untuk mencegah penipuan data. Namun, ancaman tetap ada seperti prestasi data bebas, pelayan gunaan oleh pihak ketiga, atau pengawasan data izin. Karena itu, penting bagi penyediaan layanan untuk menerapkan regulasi ketat. Transaksi seperti memberikan kendali kepada pengguna data biometrik. Teknologi biometrik memang memudahkan, tapi keamanan dan etika penggunaan harus jadi prioritas utama. Etika pembangunan biometrik. Di balik kemajuan teknologi biometrik, ada salah satu penting yang tidak boleh diabaikan ketika penggunaan. Biometrik menyediakan data pribadi yang sangat sensitif. Karena itu, penggunaan berhak tahu bagaimana data mereka dikumpulkan, disimpan, dan digunakan. Prinsip utama dalam etika biometrik adalah transparansi. Setiap organisasi atau persediaan layanan harus menjelaskan secara terbuka apa data yang diambil, untuk apa tujuannya, siapa yang bisa mengaksesnya. Yang kedua adalah persetujuan penggunaan. Penggunaan harus diberi pilihan untuk menyetujui atau menolak penggunaan data biometrik mereka tanpa paksaan. Etika juga mencakup pembatasan penggunaan, seperti tidak boleh digunakan untuk pengawasan massal tanpa izin, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menetapkan etika yang kuat, teknologi biometrik bisa dimanfaatkan dengan aman tanpa melanggar hak asasi manusia. Karena kenyamanan tidak boleh mengorbankan privasi. Tren biometrik masa depan. Teknologi biometrik telah dikembangkan dan masa depannya terlihat semakin canggih dan terintegrasi. Salah satu tren terbesar adalah penggabungan biometrik dengan AI. Membuat sistem biometrik menjadi lebih akurat, adaptif, dan pintar. Misalnya, mampu mengenali wajah meskipun ada perubahan seperti penggunaan masker atau kacamata. Lalu, Internet of Things, atau bayangkan rumah pintar yang hanya bisa diakses dengan wajah penghuninya, atau mobil yang hanya bisa dilayani oleh suara pemiliknya. Selain itu, mengembangkan sensor baru juga terus dilakukan, mulai dari pemindahan pembuluh darah di pergelangan tangan hingga sensor biometrik yang terkena peringkat metode seperti Marsport. Bahkan di depan biometrik tanpa kontak akan jadi semakin bau, lebih higienis, cepat, dan nyaman. Semua tren ini menunjukkan bahwa biometrik akan semakin menyatu dalam kehidupan digital kita, menciptakan sistem yang lebih aman, efisien, dan cerdas. Potensi keamanan biometrik. Teknologi biometrik tidak hanya berkembang pesat, tapi juga membuka berbagai potensi baru yang mengubah cara hidup kita. Salah satunya adalah identifikasi. Sistem kamera cerdas dengan pengenalan wajah dapat digunakan untuk memantau keramaian di ruangan publik, membantu keamanan kota, dan mempercepat proses evakuasi saat darurat. Dalam konsep safety, biometrik akan terintegrasi dengan berbagai layanan, transportasi umum tanpa tiket, akses gedung publik otomatis, hingga layanan kesehatan digital yang bisa mengenali pasien hanya lewat wajah atau sidik jari. Teknologi ini juga membuka jalan bagi sistem pembayaran berbasis biometrik, di mana penggunaan pembayaran hanya dengan wajah atau suara tanpa kartu atau uang tunai. Selain itu, biometrik bisa mendukung sistem pendidikan digital.
logistik, bahkan pertahanan negara dengan verifikasi identitas yang cepat dan akurat. Dengan semua ini, biometrik menjadi fondasi penting dalam menciptakan dunia yang lebih aman, efisien, dan berhubung secara cerdas. Kesimpulan materi di atas adalah bahwa biometrik seperti pengenalan sidik jari, pemindahan wajah, atau pemindahan iris semakin dianggap sebagai teknologi kunci untuk keamanan digital di masa depan. Teknologi ini menawarkan tingkat kelindungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode tradisional seperti kata sandi, karena biometrik sulit untuk dipalsukan atau dicuri. Namun, meskipun kemajuan ini menjanjikan bahwa adanya tantangan terkait privasi, keamanan data, dan pemerintahan masyarakat terhadap penggunaan teknologi biometrik secara luas. Oleh karena itu, kita perlu mempersiapkan diri dengan memperhatikan regulasi yang baik dan memahami potensi resiko yang dapat muncul di masa depan.